Sallallahu Alaihi Wasallam yang tegar mendatangi Umar bin Khattab dan menenangkannya. Ia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dibacakannya salah satu ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Nabi atau Rasulnya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul apa imma ta'am kutilang qolatum. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tentang kewafatan Rasulullah SAW, ini sangat mengguncang kaum muslimin, terlebih para sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah meninggal di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anhu dan disaksikan oleh putri yang tercinta, siapa namanya? Fatimah Az-Zahra. Kabar kewafatan Rasulullah SAW ini dengan cepat tersebar di seluruh kaum muslimin, bahkan penjuru dunia. Karena Rasulullah pada saat itu, bahkan hingga sekarang, viral kan sebenarnya, masyhur, terkenal. Bagaimana seorang pujaan kita wafat, orang yang sangat dicintai, bahkan lebih dicintai daripada diri sendiri, dan hukumnya kita harus mencintai Rasulullah SAW lebih daripada mencintai diri kita sendiri. Bisa nggak dipahami? Bisa kan? Kita cinta pada diri kita, sayang pada diri kita, sayang kepada ayah dan ibunda kita. Tetapi rasa sayang terhadap diri, bahkan kepada ayah dan ibunda kita itu harus lebih besar rasa sayang kita kepada Rasulullah SAW. Kita tidak menyaksikan Rasulullah hidup hanya mendengar sejarah, fakta, hanya mendengar kisah bagaimana keagungan Rasulullah SAW. Orang yang hidup di zaman Rasulullah menyaksikan sendiri bagaimana agungnya pribadi Rasulullah, bagaimana bijaksananya Rasulullah dalam menghadapi setiap permasalahan, bagaimana lembutnya hati Rasulullah, akhlaknya, budi pekertinya, bagaimana perkasanya Rasulullah di medan pertempuran. Semua kehebatan yang ada di dunia ini ada pada Rasulullah. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba wafat. Orang nggak yakin, nggak logika, kata orang, tak masuk di akal. Siapa yang kalian favoritkan artis Blackpink? Ada nggak yang Blackpink? Hah? Jab-jib favoritnya apa? Blacklist. Blacklist ya. Ada yang apa? Fans fanatik kan sama artis, ada yang fans fanatik sama Ronaldo. Itu kalau yang dipujanya itu meninggal, dia pasti sedih kan. Nah, ini bukan hanya sekedar yang dipuja, bahkan tak terucapkan dengan kata-kata wafat. Jadi banyak di antara kaum muslimin itu tidak terima, gak percaya ya, karena mereka merasa Rasulullah SAW itu karena bisa berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla tidak akan mungkin wafat. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
paling tidak terima, karena jiwa Umar bin Khattab itu ada dua sisi. Yang pertama sisi lembut, sangat-sangat lembut Umar bin Khattab ini, ya, karena berusaha meniru akhlaknya seniornya Abu Bakar As-Siddiq, berusaha meniru akhlaknya Rasulullah. Tetapi pada dasarnya Umar bin Khattab merupakan seorang pria yang keras, ya, bukan keras kepala, beda ya. Keras kepala itu degil, nggak bisa dibilangin. Nah, itu keras kepala. Tapi Umar bin Khattab bijaksana, keras. Hukum yang disampaikannya, perintah yang disampaikannya harus ditunaikan. Sehingga ketika Umar bin Khattab mendengar Rasulullah SAW wafat, langsung Umar bin Khattab menghunuskan pedangnya dan menentang setiap orang yang mengatakan, yang menyatakan, yang mengkabarkan bahwa Rasulullah wafat. Orang pada takut, nggak mau dekat dengan Umar bin Khattab karena jin tak mau dekat. Itu saking garangnya Umar bin Khattab itu. Siapa yang bisa menenangkan Umar bin Khattab? Nggak ada satupun yang bisa. Hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selain itu nggak ada yang bisa menenangkannya. Siapa yang dekat mau ditebasnya kepalanya. Saking cintanya. Ada yang udah merasakan ayah dan bundanya wafat di sini? Belum ada. Masih lengkap semua ayah dan bunda di sini? Masih lengkap? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doakanlah ya, doakan panjang-panjang umur ayah dan bundanya. Jangan sampai kita masih kecil ya, kalian masih kecil-kecil, masih butuh kasih sayang orang tua, tiba-tiba ayah dan bundanya pergi. Bisa kalian bayangkan sakitnya bunda kalian itu nggak ada? Bisa nggak? Nggak bisa dibayangkan. Mau pingsan rasanya. Coba bayangkan dulu, pejam mata. Coba bayangkan bundamu dikafani. Ya nggak masalah sih. Ya memang pada akhirnya kan akan datang gitu kan. Betul nggak? Akan datang itu. Waktunya kita tak tahu, hanya Allah yang tahu. Coba pejamkan sebentar, kadang-kadang pikirkan gimana bundamu dimandiin, dikapanin. Gimana responmu kayak gitu waktu itu? Kamu sudah siap nggak? Pasti tidak akan siap. Tidak akan ada satupun orang yang siap ditinggalkan orang yang disayanginya. Bahkan bapak sudah tua pun tidak siap bapak ditinggalkan ayah dan bunda bapak. Seperti itulah keadaan kaum muslimin pada waktu itu, sangat-sangat tergantung terhadap Rasulullah SAW dari segala hal. Tiba-tiba hilang, suri tauladan itu hilang, sumber hukum itu hilang, sumber pengetahuan itu hilang, lenyap semua, lemas semua. Maka ketika itu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menenangkan, memeluk Umar bin Khattab seraya mengucapkan salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidak ya, Muhammad itu hanyalah seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, sudah berlalu, sudah banyak rasul sebelum Muhammad itu sudah banyak berlalu loh bro. Gitu kata Abu Bakar. Nabi Muhammad itu hanya seorang nabi saja bro. Geng, guys. Ya kan bahasa sekarang kan. Nabi Adam aja mati. Itu panjang lebarnya, panjang kali lebar kan. Nabi Adam kan. Ini lebar dadanya saja. Mungkin satu kelas ini. Wafat. Ibrahim yang tahan bakar kan cuma besi kan, besi tahan bakar, besi pun dibakar masih meleleh, betul kan? Kalau mau bikin parang itu kan dibakar itu besi itu, dibakar dulu baru dibentuk, meleleh. Kita sedihlah memang, tapi kita harus menjadi contoh bagi saudara-saudara muslim yang lain. Kata Abu Bakar, afa imma ta'au kutilang qalabatum ala aqabikum. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Emangnya kalau Rasulullah itu meninggal kamu mau kafir lagi? Kamu mau murtad lagi? Kan gitu. Barang siapa yang berbalik ke belakang maka ia tidak dapat mendatangkan mudrat kepada Allah. Allah itu enggak butuh kita, kita yang butuh bagi Allah. Mau murtad pun kamu 1000 kali nggak peduli itu, nggak masalah sama Allah. Sekarang kamu mau murtad atau enggak, digitukan kan? Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah akan memberikan balasan. Syukur yang pertama apa? Iman.
Kita harus bersyukur atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman, sebanyak apapun dosanya, selagi tidak mensekutukan Allah, akan mencium bau sorga. Ya. Ditimbang dulu amalnya. Lebih besar amal buruk atau amal baik? Kalau amal baik yang besar, langsunglah masuk surga kan. Kalau amal buruk yang lebih banyak, ya diajab dulu lah. Mau ini, diajab dulu ini. Jangan ya. Semua harus beramal baik. Kenapa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada semua timbangannya sekecil apapun. Nah, para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW mukjizatnya sangat banyak, semua habis. Semua dipanggil Allah. Itu yang dibayangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Musa bisa bicara dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Balik lagi dipikir Umar bin Khattab itu Nabi Muhammad tidak wafat. Beruntunglah ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad, yang amat sangat bijaksana, bisa menenangkan situasi kejiwaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, silsilah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir, itu yang harus diingat poinnya, 2 tahun setelah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Bakar itu lebih muda daripada Rasulullah 2 tahun. Berarti seperti kelas 4 ke kelas 6 selisihnya kan. 2 tahun lebih tua Nabi Muhammad SAW. Tetapi gedenya kan sebaya. Kalian kalau di perumahan, di lingkungan kalian ada yang 2 tahun panggil nama enggak kalian? Abang? Ada yang panggil nama kan. Bahkan ada anak kecil beda 6 tahun panggil nama kan, sama yang paling besar. Itu sebenarnya tidak sopan. Tapi kalau bapak rasa kalau sudah sama-sama gede, setahun 2 tahun itu masih seangkatan, sebaya namanya ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu sedari kecil itu telah berteman dengan Rasulullah SAW, karena silsilah mereka itu bertemu di Murrah ya. Perhatikan bagannya yang di bawah. Posisi Rasulullah SAW itu ada di paling bawah, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq sejajar dengan ayahnya Rasulullah, yaitu Abdullah kan. Sejajar, artinya posisinya itu sebenarnya paman. Kalau mengikut adat istiadat Indonesia, tutur sapanya itu manggil paman itu, karena sama dengan posisi ayahanda Rasulullah SAW itu Abdullah. Kemudian kakek mereka, kakek buyut. Kemudian di atasnya bapak tidak tahu lagi apa namanya. Di atasnya lagi entah apa namanya, buyutnya buyut, sampai jumpa di Murrah. Iya kan? Ayah Rasulullah, kakek Rasulullah, kakek buyut kan? Kemudian di atasnya itu kakek bayat. Di atasnya lagi kakek boyot. Di atasnya kakek beyet. Barulah jumpa kepada Murrah. Ada yang tahu apa bahasa panggilan ke atas selain buyut? Bapak udah nggak tahu lagi. Ya sama kan? Anak, cucu, cicit, buyut, habis itu buyut cicit. Coba tanya bunda kalian, biasanya orang-orang Jawa yang bersuku Jawa banyak istilahnya yang tahu. Coba tanya, kalau nanti dah dikasih tahu, WA bapak biar bertambah ilmu bapak, ya. Apa? Pokemon katanya. Moyang, nenek moyang Nabi Adam lah, nenek moyang. Yang ada monyong. Iya kan? Intinya jumpa di Murrah, itu yang harus diingat nak. Berarti masih silsilahnya Rasulullah SAW. Makanya ada indikasi terjaganya nasab. Apa itu nasab? Keturunan yang bersih terhadap sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga dengan Utsman bin Affan, masih ada jumpanya. Kalau Ali bin Abi Thalib
sepupuan kandung memang. Ini kenapa ketawa? Saya masih kayak ingat Pak, pas dulu saya berangkat kan saya bilang kayak ini Pak. Nenek moyang kita siapa guys? Katanya orang hutan Pak. Kok dia ketawa, dibilang orang hutan, ketawa dia. Iya Pak. Kamu tersinggung atau tersungging? Nenek moyang itu Pak. Nenek moyangmu sendiri aja bilang, nenek moyangku Nabi Adam bilang. Kalau Dia bilang Pak, nenek moyang kita semua Pak orang hutan. kamu aja bilang. Bagiku itu nenek monyong bilang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berasal dari Bani Tamim. Tamim merupakan salah satu suku Quraisy. Paham nggak bagaimana bentuknya? Bapak nggak bawa spidol, ya. Orang Minang, anggaplah itu suku Quraisy. Kita posisikan orang Minang sebagai suku Quraisy. Siapa di sini yang Minang? Nggak ada. Jawa semua kalian sini? Hah? As'ari? Itu Rehana Jawa. Ini Jawa. Ayu iyalah, Ayu Sekar Ayu ya kan udah Jawa. Ini Batak. Jawa Pak. Iya, kok Jawa semua di sini kebetulan, Abror? Dua manusia. Jangan sampai kamu bilang dua alam ya. Alam darat sama alam air cebong. alam nyata sama alam gaib. Iya Jawa semua. Jawa Bapak nggak tahu, nggak ada suku. Kalau Jawa kan yang ada Jawa Sunda, Jawa Timur, Jawa Ngapak kan gitu-gitu aja kan? Katak itu bahasanya. Bali udah Bali, jangan bilang Jawa lagi. Madura. Yang Bapak tahu Jawa ya Jawa udah. Sunda Jawa Timur, habis cerita. Jawa Timur mana? Ngapak, Kediri, Kedoro, kan? Ya, ini ibaratkanlah Quraisy ini sebagai suku Minang atau suku Batak. Ya, di dalam suku Batak banyak sekali marga. Ada marga ini, kalau di Batak ada Cilegar, Situmorang, kalau di Minang Caniago, Piliang. Nah, seperti itulah di Arab itu Quraisy, di dalamnya itu ada Bani Asad, ada Bani Tamim, ada Bani Khuzaifah, banyak. Bani Israil lain lagi. Bani Israil itu Yahudi. Ya. Kemudian diberi julukan Abu Bakar karena merupakan orang pertama dari golongan yang dewasa masuk Islam. Makanya Abu Bakar As-Siddiq merupakan penghulunya As-Sabiqunal Awwalun. Apa itu? Ketua geng As-Sabiqunal Awwalun. Kalau ketua gengnya laki-laki siapa? Yang anak kecil, Ali bin Abi Thalib. Kalau yang perempuan, Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kalau yang dewasa laki-laki, Abu Bakar As-Siddiq. Selain itu Abu Bakar As-Siddiq dijuluki juga dengan As-Siddiq ya, yang membenarkan, karena hanya Abu Bakar As-Siddiq lah yang paling membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bapak kayak kejar tayang terus di sini udah jam 8. Ya. Sampai di situ saja insyaallah. Next kepribadian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas menguap